Assalamualaikum Ustadz Wido. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita langsung mulai saja ya Ustadz. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis kajian Rois Tandaker malam ini untuk kajian kitab Tarbiyatul Aulad dengan Ustadz Wido Sufraha. Sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah majelis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Ustadz Wido untuk memulai kajian. Baik, bismillah. Terdengar jelas suaranya ya? Terdengar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada sesi yang ke-6 ya daripada kitab Tarbiyatul Aulad ini, di mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada perbincangan terkait tentang bagaimana penulis mengarahkan kepada kita untuk melahirkan pendidikan moralitas, ya, untuk melahirkan pendidikan akhlak, ya, istilah kita. Jadi hari ini memang banyak kosakata baru yang kemudian meninggalkan kosakata yang asli, ya. Jadi misalkan kata akhlak, ya, pendidikan akhlak itu kemudian digantikan dengan pendidikan karakter atau moral atau budi pekerti. Tentunya pilihan-pilihan kata itu akan mengandung substansi makna yang berbeda. Nah, karena itu kemudian bagi kita umat Islam, maka akhlak itu adalah kosakata kunci dalam pendidikan, karena memang dia punya maksud dan punya makna, ya, yang memang tidak bisa diubah, ya, dengan makna yang lain. Karena akhlak itu narasi yang hadir sebagai buah daripada keimanan, ya, sebagai buah daripada keimanan. Slide ini mungkin akan membantu kita semuanya untuk memahami bangunan Islam secara utuh, bahwa Islam itu berawal dari akidah atau tauhid atau iman, gitu ya. Yaitu di mana Islam 13 tahun pertama memang menanamkan
hal ini, yaitu menanamkan menanamkan akidah, konsep-konsep kunci, ya, termasuk konsep tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, siapapun gitu ya. Nah, ketika pelajaran akidah itu sudah ditanamkan, pelajaran iman itu sudah disampaikan, sebagaimana pada pertemuan yang kelima juga kita mengkaji tentang hal ini, maka orang itu akan ingin mengekspresikan cintanya kepada Tuhan yang telah dia kenali. Nah, pada saat itu orang itu akan ingin mengekspresikan cintanya, dan itulah disebut sebagai ibadah. Maka sama ketika kita ingin mendidik anak kita supaya beribadah, maka yang harus dikenalkan pertama kali tentu adalah tentang Tuhannya. Ya, bagaimana kemudian kita sudah belajar bagaimana satu nasihat atau kebiasaan orang-orang dulu untuk menanamkan iman itu. Ya. Misalkan yang sudah kita pelajari, membiasakan anak-anak membaca atau menguntaikan ya kalimat innallaha ma'i, ya, innallaha nazara alayya, ya, Allah itu bersamaku, Allah itu melihatku, ya, dan hal-hal seperti itu, sehingga akhirnya mereka tahu kenapa mereka harus beribadah kepada Allah. Nah, akhlak itu posisinya ada di mana? Akhlak itu posisinya ada pada hasil dari penghayatan pada ibadah yang dilakukan. Jadi kalau ibadah itu dinikmati, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, maka akan terjadi perubahan dalam jiwa manusia sehingga lahirlah akhlak. Jadi akhlak itu satu sifat baik, ya, satu kepribadian baik yang bukan sekedar dipelajari atau diketahui, tapi dia hadir dari satu proses penghayatan, ya, daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu yang dilakukan di atas akidah. Nah, karena itu ada istilah iman, Islam, dan ihsan. Gitu ya. Ada istilah iman, Islam, dan ihsan. Yaitu iman itu amaliyah batin, kemudian Islam itu amaliyah zahir, dan ihsan itu melakukan amaliyah zahir di atas amaliyah batin dengan penuh optimal, dengan penuh maksimal, itu ihsan, ya. Jadi dan melakukan dengan penuh maksimal itu hukumnya wajib, ya, wajib, ya. Jadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai', wajib bagi manusia itu untuk melakukan segala bentuk ibadah baik ritual maupun sosial dengan ihsan, ya. Jadi manusia itu tidak disebut berakhlak kalau dia hidup sendirian. Karena akhlak itu mayoritasnya hadir ketika seseorang itu ketika seseorang itu mulai masuk kepada wilayah sosial, ketika mulai membersamai masyarakat dan seterusnya, pada saat itulah baru bicara akhlak. Nah, karena itu juga bagian daripada pendidikan, ya, tentang bagaimana kita itu berusaha membiasakan anak-anak kita untuk mampu bersosialisasi dan dapat dipercaya dalam menjalankan kebersamaannya dengan orang-orang lain, gitu ya. Baik, dalam hal ini orang-orang Barat sendiri pun sebenarnya mengakui, ya, bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang penting, ya, atau istilah mereka adalah moral, ya. Bagi Barat, ya, misalkan dikutip oleh penulis di sini seperti Pachtah, seorang filosof Jerman, bahwa moral itu kalau tanpa agama itu sia-sia. Kita bicara moral tapi tidak berbasiskan agama itu sia-sia. Atau kemudian kata Mahatma Gandhi, ya, tokoh di India, bahwa agama dan moral yang luhur itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Agama adalah ruh moral, sedangkan moral adalah cuaca bagi ruh. Agama memberikan makan, menumbuhkan, dan membangkitkan moral. Seperti halnya air, memberikan makan dan menumbuhkan tanaman. Ya, ini menurut Gandhi, ya, seorang tokoh India. Gitu. Nah, maka karena itu kemudian dalam hal ini
agamalah yang akan melahirkan moral. Ya, tidak mungkin orang itu bermoral kalau tidak ada pondasi agamanya. Kata Denang, seorang hakim Inggris, bahwa tanpa agama tidak mungkin di sana akan ada moral. Tanpa moral tidak mungkin tercipta undang-undang. Agama satu-satunya sumber yang terpelihara dan dapat membedakan mana moral baik dan mana moral buruk. Agamalah yang mengikatkan manusia untuk meneladani sesuatu yang paling luhur. Agama yang membatasi egoisme seseorang, menahan kesewenangan naluri, dan menanamkan perasaan halus yang hidup dan jadi dasar keluhuran moral. Gitu ya. Intinya adalah agama dan moral itu sesuatu yang berkorelatif bagi orang Barat. Gitu ya. Sehingga moral tidak akan tercipta tanpa adanya tiga hal, yaitu keyakinan adanya Tuhan, kekalnya roh, dan adanya perhitungan setelah kematian. Ini pendapatnya Immanuel Kant. Pendapatnya Immanuel Kant. Jadi seorang tokoh Katolik ya, Immanuel Kant ini, bahwa moral itu tidak akan tercipta tanpa adanya tiga hal ini. Gitu. Nah, karena itu kemudian pesan-pesan Nabi terhadap masalah moral itu clear dan jelas ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mungkin sudah kita bacakan sebelumnya, bahwa manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Tidak ada satu pemberian yang lebih utama ya yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya kecuali yaitu apa? Adabin hasanin, yaitu pelajaran yang baik, budi pekerti yang baik atau adab yang baik. Ya. Karena itu akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan adab yang terbaik. Baguskan adab mereka. Itu pesan Nabi. Atau alimu auladakumul khaira wa adibuhum. Ya, ajarkan kebaikan kepada anak-anakmu dan didiklah mereka dengan adab yang baik gitu. Jadi biasakan mereka berkata tidak kalau memang temannya mengajak melakukan sesuatu. Ya. Biasakan dia melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah ya atau mengajak teman-temannya dan seterusnya. Maka ini adalah satu kebiasaan-kebiasaan yang penting untuk kita hadirkan gitu. Atau kemudian Nabi SAW pernah mengatakan bahwa min haqqil waladi 'alal walid an yuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Di antara yang menjadi hak seorang anak di atas orang tuanya adalah bagaimana orang tuanya itu mampu membaguskan adabnya dan juga memberikan anak itu dengan nama-nama yang baik ya, dengan nama-nama yang baik. Makanya pada hari ke-7 kelahiran ya bukan saja dicukur rambutnya, disedekahkan dengan hasil cukurannya, dipotongkan kambing untuknya, tapi juga diberikan nama yang baik gitu ya. Maka dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa pesan-pesan Nabi yang cukup banyak dalam masalah pendidikan akhlak itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita fokuskan, prioritaskan. Bahwa semua orientasi pendidikan kita hendaknya berorientasi pada kebagusan akhlak. Gitu ya. Nah, secara umum, kata penulis bahwa ketika kita mendidik anak kita ya dalam masalah akhlak ini, maka kita bisa mengawali pada 4 perkara, kata beliau. Ya, pada 4 perkara. Artinya selesaikanlah 4 perkara ini terlebih dahulu, ya karena ini fenomena-fenomena yang banyak berkembang yang butuh diselesaikan. Apa yang 4 hal itu? Yaitu yang pertama, menghilangkan kebiasaan berbohong, ya, menghilangkan kebiasaan berdusta. Ini yang pertama. Ya, jadi dan dusta ini didahulukan oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan ya untuk mengingatkan kepada para orang tua jangan jangan remehkan kebiasaan anak kita berbohong karena kesuksesan kita dalam membangun anak-anak yang berakhlak itu berawal dari keberhasilan kita membiasakan anak-anak ini bisa jujur
Ya, meskipun jujur itu terkadang pahit. Jujur itu mungkin terkadang tidak enak, tapi dia akhirnya memilih untuk jujur. Kenapa? Karena memang dia harus jujur. Karena dia punya nabi adalah sosok yang jujur dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian menghilangkan fenomena kebiasaan berbohong ini? Nah, ini yang penting untuk dilakukan terapi-terapi gitu ya. Misalkan kita dialog, diskusi kepada anak-anak kita ya. Ya, wahai anakku tercinta, ya, janganlah engkau berbohong. Karena berbohong itu adalah satu dari 4 tanda kemunafikan yang ada pada dirimu. Gitu. Jadi kan Nabi SAW pernah bersabda, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang kalau 4-4-nya ini ada dalam diri seseorang, maka dia clear adalah seorang munafik. Yaitu apa? Yaitu di antara yang 4 itu, kalau dia dipercaya dia khianat, ya. Kalau dia berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, dan kalau dia jidal, ya, berbantah-bantahan, ya, maka menjadi tidak terkendali. Jadi ini 4 ciri orang-orang munafik. Sampaikan kepada anak-anak kita ya tentang apa itu munafik, apa itu iman, apa itu kafir, ya. Jadi janganlah berbohong wahai anakku, karena berbohong itu adalah satu dari 4 tanda kemunafikan yang ada pada dirimu. Yang kedua, wahai anakku tercinta, ya janganlah engkau berbohong. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya mengajak bicara engkau di hari akhir. Engkau tidak akan disucikan Allah. Dan takutlah dengan azab Allah yang pedih, wahai anakku. Jadi kan kata Nabi SAW, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Wala yuzakkihim, bahkan tidak disucikan. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak melihat kepada orang tersebut. Walahum azabun alim, dan orang itu mendapat azab yang pedih. Siapa itu? Syekhun zanin, ya, seorang yang sudah berumur, kakek-kakek tapi masih senang berzina. Ya, wa malikun kadzdzab, ya, raja yang pendusta. Ya, atau pemimpin yang suka berdusta, wa ailun mustakbirun, dan orang-orang miskin yang kemudian dia sombong gitu ya. Nah, kemudian wahai anakku tercinta, jagalah lisanmu dari berbohong. Kenapa? Karena berawal dari berbohong, engkau akan berbuat keburukan yang lain. Dan perbuatan buruk itu akhirnya akan menyebabkan engkau terseret ke dalam nerakanya Allah. Ya. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan banyak riwayat yang lain, yaitu iyyakum wal kadzib. Ya, jauhilah, wajib bagi kalian menjauhi kedustaan itu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalul 'abdu yakdzibu yataharrar al-kizba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Kenapa engkau wajib untuk meninggalkan dusta itu? Karena kedustaan itu akan mendorong engkau berlaku fujur atau berbuat keburukan. Nah, sifat fujur itu akan mendorong engkau untuk berbuat untuk berbuat sesuatu yang dapat menyeret engkau kepada api neraka. Maka selama engkau berdusta dan terus-menerus berdusta, maka Allah akan catat engkau sebagai pendusta. Ya, ini penting masalah dusta ini. Jadi ada orang ya gara-gara berdusta, tentu dia tidak ingin akhirnya dustanya diketahui oleh orang lain. Maka akhirnya dia mengajak orang-orang yang sudah mengetahui juga untuk berdusta. Ya, sampai kemudian kalau ada orang lain yang tidak mau berdusta, boleh jadi orang itu kemudian bisa sampai dibunuh. Akhirnya gara-gara dusta awal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, ya, kalaupun ada resiko hukuman biasa, tapi akhirnya ya orang itu bisa melakukan perbuatan besar seperti membunuh, ya, dan hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena berawal dari kedustaan. Gitu. Makanya jagalah lisanmu, wahai anakku, ya, karena berbohong itu kalau dibiarkan akan berujung kepada keburukan-keburukan yang lain. Gitu. Dan kemudian jadi jika engkau terus-menerus berdusta, bukan saja manusia tidak akan percaya padamu, bahkan Allah akan mencatatmu sebagai kadzdzab. Ya.
Padahal kadzab itu adalah gelar untuk syaitan, ya, gelar untuk syaitan, bukan gelar untuk orang-orang beriman, ya. Maka dan itu yang paling mahal wahai anakku, bahwa trust, percaya, ya. Trust itu, kepercayaan itu penting, ya. Kepercayaan orang tuamu, kepercayaan teman-temanmu, ya, itu adalah modal dasar kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat itu, ya. Makanya orang yang kemudian berbohong, maka dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan, wahai anakku yang tercinta, adakah engkau melihat ayah dan bundamu ini pernah berbohong kepadamu? Gitu. Sampaikan kepada mereka. Adakah engkau melihat ayah dan bundamu ini pernah berbohong kepadamu? Ya, jadi itu berawal dari ayah, bunda. Makanya kita tidak boleh menjadi sosok yang juga melestarikan kedustaan. Jadi kalau kita sudah menjanjikan sesuatu kepada anak, maka lakukan. Ya, baik itu sifatnya apresiasi maupun sifatnya hukuman. Ya. Jadi ada sahabat dulu bernama Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Ketika dia masih kecil dulu, ya, sebenarnya ceritanya dia ceritakan ketika dia masih kecil dulu. Jadi suatu ketika di rumahnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun ada ibunya, ya, ada dia, ada lain gitu, ya. Suatu ketika ibunya, ya, wa'atni ummi yauman. Ibunya itu memanggil dirinya, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Dan pada saat itu Nabi atau Rasul sedang duduk di rumah kami. Ya, maka kemudian ibunya berkata, "Ha, ya ta'alu u'tika." Kesini nak, kepada Abdullah bin Amir. Kesini nak. Kalau engkau kesini nanti aku akan berikan sesuatu. Maka mendengar itu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul kepada ibu itu, ya, ma aradti an tu'tiyah. Wahai ibu, apa yang akan engkau berikan sebenarnya kepada anak itu? Ya, Nabi ngecek betulnya ini mau diberi. Kata ibunya, qalat aradtu an u'tiyahu tamran. Aku berencana ingin memberikan anakku itu kurma. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbatun. Wah ibu, ingat ya. Jadi kalau engkau memanggil anakmu dan berencana ingin memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu, tapi kemudian engkau tidak jadi memberikan sesuatu, engkau ibu akan dicatat sebagai ibu yang pendusta. Gitu. Nah, jadi Nabi SAW mengingatkan kepada ibu tersebut untuk apa? Untuk tidak berdusta. Ya, jadi alhamdulillah ibunya Abdullah bin Amir memang memang ingin memberikan kurma. Maka sama, ya, apakah itu bentuknya apresiasi ataukah itu bentuknya hukuman, yang namanya itu janji dari orang tua, maka itu hendaknya ditetapkan, ditegakkan, gitu ya. Nah, karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, ya, man qala, barang siapa yang berkata, li sabiyin haka summa lam yu'tihi fahiya kizbah. Ya, bukan hanya kepada ibu itu, tapi secara umum, ya, bahwa kalau ada seseorang berkata kepada anaknya kesini nak, tapi dia tidak melakukannya, maka orang itu adalah seorang pendusta. Maka kalau kita sudah memulai dari diri kita, ayah bunda tidak berdusta, kita lepas, ya, untuk menyampaikan kepada anak-anak kita, bukankah engkau melihat ayah bundamu ini tidak berbohong kepadamu, gitu ya. Jadi dia punya teladan, gitu. Ya, baik. Nah, itu pendidikan akhlak, ya, yang pertama, yaitu menghilangkan kebiasaan berbohong. Yang kedua, menghilangkan kebiasaan mengutil. Mengutil ini apa sebenarnya? Ya, mengutil ini mencuri, ya. Jadi kadang-kadang suka saya ketemu ada anak-anak, ya, misalkan dia dulu misalkan saya pernah ketemu dengan anak seorang, ya, seseorang yang kemudian dia mengambil uang 50.000, ya. Dan kita tes waktu itu, ya, diambil uang 50.000, tapi dia tidak mengakui. Maka kita ajak diskusi sampai kemudian dia mengakui bahwa dia tidak seperti itu, dan dia melakukan itu mungkin boleh jadi memang menjadi kebiasaan, gitu ya. Nah, mengutil itu kebiasaan. Nah, karena itu
jangan sampai kemudian ini menjadi perilaku yang dilindungi, mencuri itu. Jadi ini perilaku yang sebenarnya buruk sekali, ya. Nah, karena itu sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Misalkan, wahai anakku tercinta, ya, benarkah engkau jajan dari uangmu sendiri? Ini penting nih. Banyak orang tua, ya, tidak memberikan uang jajan, tapi anaknya jajan melulu, misalkan. Nah, itu penting untuk ditanyakan kepada mereka, ya. Benarkah engkau jajan dari uangmu sendiri? Sampai ditelusuri, ya. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil-kecil. Karena dari situ pembiasaan adab itu tegak, ya. Jadi kalau ternyata kita dialog, dia kata, oh ternyata ada hal-hal yang lain yang membuat dia akhirnya bisa seperti itu. Jadi kita harus concern, betapapun sibuknya kita, maka selalu perhatikan bagaimana makanan-makanan yang masuk kepada anak-anak kita, jangan sampai dia dari makanan yang haram, ya, jangan sampai dia makanan yang tidak halal, yang akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak baik, gitu. Ya, atau ditanyakan lagi, mengapa uangmu tidak pernah habis, misalkan, ya. Atau kemudian betulkah kalau dia katakan, oh saya diberikan uang oleh teman-temanku. Oke, betulkah engkau diberikan uang oleh temanmu, ya? Siapa nama temanmu, ya? Berapa diberikan dan seterusnya. Itu konfirmasi. Jadi antara orang tua pun akhirnya terjadi saling dialog. Ya, jadi kalau misalkan orang tua dengan orang tua dialog. Karena ini kita sedang memperbaiki anak-anak kita bersama-sama gitu. Ya, jadi karena itu kita harus cermat, ya. Jadi penulis menjelaskan bahwa sangat disayangkan kata muallif, ya, dan sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak mau memperhatikan dengan cermat, ya, terkait barang-barang yang dibawa oleh anak-anak mereka atau uang yang dipegang oleh anak-anak mereka, dan mereka merasa cukup dengan alasan yang disampaikan oleh anak-anak mereka, ya, ketika ditanyakan, gitu ya. Nah, karena itu penulis mengingatkan kepada kita untuk terbiasa meng-cross check, ya, mencek secara mendalam, meneliti betulkah yang dilakukan itu, gitu ya. Ini yang berikutnya. Berikutnya, selain kita memberikan pelajaran, maka penting juga bagi kita untuk memberikan kisah, ya, berkisah kepada anak-anak kita, ya. Misalkan, wahai anakku tercinta, dahulu ada seorang anak wanita yang mengingatkan ibunya akan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Supaya ibunya itu tidak mengambil keuntungan dengan mencampur air susu dengan air, ya, sehingga tidak lagi menjadi susu murni. Jadi kalau kita memang berniat jualan susu murni, ya susu murni, apa yang keluar dari kambing atau sapi atau domba tidak ditambahkan dengan air. Meskipun kalau ditambahkan dengan air, tentu tidak ada yang tahu kalau tambahkan sedikit. Di masa Umar itu ada undang-undang yang dikeluarkan untuk melarang penjualan susu murni yang dicampur dengan air. Tapi kan undang-undang susah diceknya. Ya, undang-undang ini nilai kekuatannya cukup lemah, apalagi dengan teknologi di masa itu, gitu. Nah, karena itu yang paling utama adalah bagaimana anak itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan satu dialog yang dulu pernah terjadi di masa Umar, ya. Jadi Umar setiap malam itu kan sosok pemimpin yang suka berjalan ke wilayah-wilayah, ya. Dia mendengar dialog antara seorang wanita, seorang putri dengan ibunya dalam masalah ini. Yang kemudian jawaban, arahan, nasihat dari anaknya ini membuat Umar itu bangga, ya, dia punya rakyat seperti ini. Makanya kemudian nanti wanita ini dijadikan menantu ini, ditawarkan untuk menikah dengan anaknya Umar. Ya. Makanya nanti muncul generasi-generasi baik dari cucunya, ya, dari anaknya dan cucunya, karena memang gen wanita ini adalah wanita jujur, gitu ya. Atau juga bisa dikisahkan kisah yang terkait tentang Umar dulu, ya. Jadi Umar kan dulu pernah bertemu dengan seorang penggembala kambing, dan kemudian penggembala kambing ini ingin dites oleh Umar, ya, betulkah dia ini takut kepada Allah. Nah, makanya ceritakan, wahai anakku tercinta, dahulu ada seorang penggembala
yang menggembalakan begitu banyak kambing milik tuannya. Dan ketika diminta oleh Umar untuk menjual 1 ekor aja, kuberikan uang yang banyak. Toh nanti kalau ditanya, kemana 1 ekor? Ya dimakan serigala. Mudah. Ya. Tapi dia tidak mau menjualkan 1 ekor saja kepada Umar, ya, yang dianggap orang asing. Ya meski dijanjikan uang yang banyak. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya penggembala itu bertanya, ya, iya tuanku tidak melihat. Fa'ainallah, ya. Maka di mana Allah? Ya, maka mendengar jawaban itu Umar pun menangis karena dia bangga, menangis bahagia tentang bagaimana kemudian ada rakyatnya yang begitu, rakyat yang paling bawah kira-kira begitu ya, itu masih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini antara pelajaran mauizah dengan kisah, nah itu harus biasa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, dan itu akan menjadi semacam booster ya, menjadi semacam motivasi, menjadi semangat kepada anak-anak kita. Berikutnya yang ketiga adalah beliau mendorong kepada kita untuk menghilangkan kebiasaan membuli, ya, menghilangkan kebiasaan menghina. Gitu. Jadi bullying ini bahkan di negeri kita sudah menjadi satu indikator yang harus dicermati ya, karena memang banyak sekali bulian-bulian itu sudah bahkan terjadi sejak PAUD, ya, SD, ya, bagaimana anak-anak itu berkelompok-kelompok, ya, membuat geng-geng dan seterusnya. Itu hal-hal yang seharusnya diperhatikan ya. Bagaimana hidup itu tidak berkelompok pada kelompok-kelompok yang kecil, tapi membaur dengan yang banyak gitu. Nah karena itu ini kebiasaan membuli ini juga penting ya untuk kita perhatikan ya. Dan biasanya anak-anak itu akan melihat juga ayah dengan ibunya. Ya kalau dia selalu melihat ayahnya suka menyapa orang-orang lain ya, cepat akrab, ya, assalamualaikum, apa kabar, suka basa-basi dan seterusnya, dia akan melihat ya bahwa indah hidup dengan penuh akhlak mulia itu gitu ya. Tapi kalau dia melihat ayahnya suka mengumpat, suka menghina, suka marah-marah kepada orang lain dan seterusnya, tentu itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita gitu ya. Nah, karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita beberapa kali tentang bahayanya mencaci itu ya, atau membuli ya istilah hari ini ya. Jadi wahai anakku tercinta, ya jika engkau hina ayah atau bunda temanmu, maka engkau pun telah menghina ayah dan bundamu sendiri, nak. Gitu. Sampaikan kepada mereka. Kenapa? Ya karena kalau siapapun kalau orang tuanya dihina, pasti dia akan menghina balik. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwa inna min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar ada dosa yang terbesar. Yaitu apa? An yal'anar rajulu walidaih. Yaitu jika seseorang itu menghina kedua orang tuanya. Ya, maka mendengar pesan ini banyak sahabat Nabi yang mengkerutkan keningnya. Ya. Disebutkan, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidaih? Bagaimana mungkin ada orang menghina orang tuanya sendiri? Ya. Kata Nabi SAW, dia memang tidak menghina langsung. Yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya. Jadi kalau seseorang itu mencaci ayah orang lain, maka pasti orang itu balik mencaci ayah. Kalau dia mencaci ibu orang lain, pasti orang itu mencaci balik ibunya. Itulah yang disebut sebagai dosa terbesar, yaitu mencaci kedua orang tuanya, karena dia dahulu mencaci orang lain. Nah, maka sampaikan bahwa Nabi SAW pernah menasihati masalah ini. Bahwa sibabul muslim fusukun wa qitaluhu wa kufrun. Ya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, jadi mencaci maki muslim itu perbuatan fasik, perbuatan kedurhakaan, perbuatan yang keluar dari keimanan, dan apalagi membunuh itu adalah perbuatan kufur. Nah, biasanya berawal dari mencaci, berakhir pada membunuh. Ya, berawal dari mencaci, orang akhir tergerak untuk membunuh. Nah, wahai anakku tercinta, ya, berhati-hatilah dengan lidah yang dapat memasukkanmu ke dalam neraka. Ini sampaikan ya. Jadi
memang Nabi SAW pernah mengatakan bahwa apa namanya, aku garansi engkau akan masuk ke surga selama engkau mampu menjaga di antara dua hal, yaitu ma baina lihyahi wa ma baina rijlaihi. Di antara yaitu apa yang ada di antara apa namanya, dagunya dan apa yang ada di antara kemaluan, apa yang ada di antara pahanya, yaitu kemaluannya, ya. Tetapi bagi anak-anak tentu yang kontekstual adalah lidah. Jadi wahai anak-anakku, berhati-hatilah dengan lidah yang dapat memasukkanmu ke dalam nerakanya Allah. Bagaimana berhati-hati dengan lidah itu? Ya berhati-hati agar lidah kita itu tadi pertama tidak berbohong, kemudian tidak membuli teman-temanmu, tidak menghina, tidak mencaci, hanya berkata-kata yang baik. Berikan nasihat, buat menghafal Al-Qur'an, tilawah Quran, ya, buat untuk azan, buat untuk iqamah, buat untuk berdoa, buat untuk berzikir. Kalau berkata-kata yang baik, gitu ya. Nah ini bimbingan-bimbingan yang terus-menerus diingatkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah karena itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya laisal mu'min, ya bukanlah ciri orang beriman, yakni bitta'an, ya orang yang suka mencaci, walla'an, la yakni walal la'la, walal la'an, orang yang suka melaknat, walal fahish, orang yang suka berkata-kata buruk, walal badhi, dan orang-orang yang suka berkata-kata kotor. Maka wahai anakku tercinta, jagalah lisanmu. Ingatkan sahabat-sahabatmu untuk tidak banyak menghina, banyak melaknat, ya, banyak berteriak-teriak, ya. Karena itu semuanya adalah perbuatan buruk. Ya, itu semua perbuatan buruk. Ya, menghina itu perbuatan buruk. Nah, setelah kita mendorong dengan pelajaran-pelajaran baik ini, bacakan kisah kepada mereka. Misalkan kisah, ya, siapa? Kisah Dirwas bin Habib misalkan. Ya, kisah Dirwas. Jadi, wahai anakku tercinta, jadilah engkau seperti Dirwas bin Habib yang berani berkata benar di depan penguasa demi mencintai rakyatnya. Ini ceritanya sebenarnya bagaimana? Jadi kan dulu di masa kepemimpinan, ya, di masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik, ya, di masa kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik, suatu ketika apa namanya, muncul musim kemarau, ya. Jadi musim kemarau sehingga banyak masalah. Jadi rakyat pun kemudian menjadi susah, ya, dan seterusnya. Maka berbagai perwakilan suku-suku datang kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, di antaranya ada Dirwas bin Habib yang dalam riwayat anak ini anak-anak sebenarnya masih usianya 14 tahun. Tapi Masya Allah, anak umur 14 tahun ini kelas 2 SMP ya kira-kira. Anak ini sudah mampu apa namanya berkata-kata luar biasa, berkata-kata baik, ya, berkata-kata baik, berkata-kata cerdas, ya, bukan polos juga, ya, berkata-kata benar, ya, dengan pilihan kata yang baik, ya, tidak menghina, tidak mencela dan seterusnya, gitu ya. Jadi melihat ada anak-anak, mata Hisham bin Abdul Malik pun tertujulah kepada anak ini. Maka dia pandang, ya, Dirwas ini. Dia bilang kepada ajudannya, ya, coba anak itu dekatkan, ya. Saya pengen dengar, ya, apa yang akan dia sampaikan. Karena kita akan mendengar dari siapapun meskipun yang berbicara itu anak-anak. Maka Dirwas pun mengetahui, dia pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin. Ini kata Dirwas, wahai Amirul Mukminin, aku datang bukan untuk menghinamu, bukan untuk merusakmu, bukan. Tapi aku datang dengan misi yang mulia. Ya, sungguh kata Dirwas, ya, semua kita ini semua datang karena kita punya maksud yang ingin diungkapkan. Maka kata Hisham, ya, wahai siapa namamu? Dirwas. Wahai Dirwas, ya, katakan jika engkau tidak keberatan. Kata Hisham, ya, seorang khalifah, Amirul Mukminin, katakanlah, ya, apa misi muliamu jika engkau tidak keberatan. Nah, ini juga pelajaran lagi. Bagaimana pemimpin mampu memberikan kata-kata yang berkesan, dan itu berkesan bagi Dirwas. Ya. Jadi Dirwas takjub dengan kosakata dari Hisham bin Abdul Malik, khususnya pada kalimat jika engkau tidak
keberatan, gitu ya. Nah, jadi disebutkan oleh Dirwas, wahai Amirul Mukminin, engkau ketahui kami ini sudah ditimpa musibah, ditimpa masa paceklik 3 tahun lamanya. Ya, 1 tahun lemak kami mencair, 1 tahun daging kami termakan, 1 tahun tulang kami bersih, artinya kurus badan kami ini. Ya, sementara kami lihat engkau ini punya kelebihan harta. Ya, karena itu, jika harta yang engkau miliki itu, wahai Amirul Mukminin, adalah milik Allah, bagikanlah harta itu kepada hamba-hamba Allah. Itu kan milik Allah, yang memang berhak menerimanya. Jika harta itu milik hamba-hamba Allah, maka kenapa engkau menyimpan harta tersebut? Dan jika harta itu milik engkau, maka sedekahkanlah hartamu itu kepada rakyatmu. Gitu. Karena Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersedekah. Dan dia tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. I'lam ya Amirul Mukminin. Wahai ketahuilah wahai Amirul Mukminin. Ya, sungguh yang namanya pemerintah dengan rakyat itu bagaikan roh dengan jasad. Ya. Jasad itu tidak akan hidup tanpa adanya roh. Luar biasa. Dibuat perumpamaan oleh anak kelas 2 SMP yang bernama Dirwas bin Habib ini. Maka Hisab pun berkata, ketiga hal yang disampaikan oleh anak ini itu benar semuanya. Dia tugaskan kepada ajudan itu, berikan 100.000 dirham kepada penduduk gurun, berikan 100.000 dirham lagi kepada Dirwas ini. Ya. Maka kemudian Dirwas pun berkata, wahai Amirul Mukminin, ya, engkau tidak usah berikan kepada aku, berikan kepada penduduk gurun. Ya. Aku tidak mau jika perintah Amirul Mukminin itu tidak mencukupi mereka. Ya. Jadi aku ini tidak mengendaki sesuatu, kecuali apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bagaimana anak umur 14 tahun itu, dia sudah terbiasa untuk mendahului kepentingan umum, kepentingan publik, dan dia adalah seorang pejuang. Gitu. Ya. Nah ini satu kisah yang di antara banyak kisah tentunya yang layak untuk kita kisahkan kepada anak-anak kita. Ya. Berikutnya adalah yang keempat, luruskanlah berbagai penyimpangan anak-anak kita. Jadi kalau kita punya anak yang menyimpang, luruskan. Ya, jadi jangan sampai ada fenomena-fenomena penyimpangan dan itu kemudian kita biarkan. Ya, maka kita perlu untuk segera berdiskusi kepadanya, ya, menyelesaikannya, ya, sehingga kemudian dia tidak berketerusan, ya, tidak berketerusan. Apa di antara penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ada, yang mungkin terjadi pada anak-anak kita? Yang pertama mungkin dia gemar meniru, ya, dan taklid buta. Gemar meniru apa? Mungkin meniru K-pop, ya. Taklid buta, kenapa? Mungkin dia betul-betul mendengar pada kata daripada teman-temannya. Jadi anak-anak ketika dia mulai masuk pada usia-usia dewasa, ya, terkadang kita perlu manage betul, ya. Ya karena memang dia mulai memiliki jaringan-jaringan pertemanan dan kemudian banyak anak-anak hari ini yang tidak berani mengatakan tidak berani mengatakan say no, ya, nggak enakan dan seterusnya. Ya, jadi anak-anak ini akhirnya ya membiarkan atau bahkan ada yang taklid buta. Maka sampaikan kepada anak-anak kita ya bahwa semenjak kecil hendaknya dia sudah terbiasa membedakan dirinya dengan orang-orang lain. Ya, orang-orang itu apa khususnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khaliful musyrikin. Selisihilah dirimu itu dengan orang-orang musyrik. Hafuz syarib, ya. Wa'fu anil lihi. Ya, kalau di masa dulu itu orang-orang kafir itu banyak yang dan ini sifatnya tradisi, ya. Orang-orang dulu banyak yang mencukur janggut dan memanjangkan kumis. Maka Nabi mengingatkan untuk menyelisihi, yaitu apa? Dengan mencukur kumis dan membiarkan janggut. Nah, ini sebenarnya konsepnya adalah konsep pada jadilah muslim yang punya keunikan. Ya. Jangan engkau malu dalam menegakkan satu perintah Allah yang akan membuat engkau menjadi unik.
Nih banyak anak-anak hari ini yang kemudian menegakkan perintah Allah malu, ya, menegakkan perintah Allah malu, menegakkan larangan Allah dia juga malu, tapi mengerjakan kemaksiatan dia tidak malu. Nah, kenapa? Karena dia tidak punya prinsip dalam hal ini. Nah, maka ini perlu diberikan dorongan-dorongan sehingga anak-anak itu menjadi orang-orang yang punya pendirian, ya, jadi orang-orang yang punya pendirian. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah eh, pernah menasihati, ya, la yakun ahadukum imma'ah, ya, jangan engkau menjadi seseorang yang imma'ah, seseorang yang tidak punya pendirian, nggak punya sikap, ya. Jadi kalau dia bersama orang lain, dia bersama orang lain. Kalau teman-temannya baik, kata Nabi, ya, eh, in ahsanan nas ahsantu. Kalau teman-temanku baik, aku akan baik. Wa in asa'u asa'tu. Tetapi kalau mereka buruk, maka aku pun akan buruk. Jangan. Walakin wattinu anfusakum. Kata Nabi, tetaplah pada pendirianmu. Ya. In ahsanan nas antuhsinu. Kalau mereka baik, maka engkau bertambah baik. Wa in asa'u antajtanibu isa'atahum. Tapi kalau kemudian mereka buruk, maka jauhilah keburukan mereka. Jadi kita punya pendirian. Kita harus bisa menyeleksi, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita belajar apa itu baik, apa itu buruk, ya. Ya, sehingga apa yang bisa kita ambil, apa yang tidak bisa kita ambil. Nah, untuk bisa ke arah sana, wahai anakku, maka disinilah butuh ilmu. Nah, baru kita bisa masuk kepada narasi mengantarkan mereka pentingnya ilmu. Supaya kita jadi punya standar, punya referensi. Apa itu baik, apa itu benar. Makanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Baik laki-laki maupun perempuan. Makanya banyak perempuan di masa peradaban Islam itu jadi ulama, jadi fuqaha. Ya, kenapa? Karena mereka belajar. Ya, mereka didorong untuk mengkaji agama ini. Apalagi mereka akan menjadi madrasah, ya, menjadi sekolah bagi anak-anaknya, maka dia perlu belajar agama yang kuat, ya, sampai kemudian mereka mendapatkan hikmah, ya, sampai mereka mendapatkan hikmah. Hikmah itu apa? Buah daripada ilmu, ya, sampai dia sampai pada buah kepada ilmu. Jadi kata Nabi SAW, al hikmah dollatun kulli hakimin fa idza wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah yang merupakan buah ilmu itu adalah sebenarnya sesuatu yang sering hilang. Padahal itu milik orang-orang yang bijak. Karena itu kalau kita dapat hikmah, maka dia yang paling berhak memilikinya. Misalkan kita kalau ke Jepang, kita ketemu dengan orang-orang Jepang yang tidak membuang sampah sembarangan, tepat waktu, maka itu hikmah. Maka kata Nabi, fahuwa ahaqqu biha. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya engkau wajib memilikinya. Engkau wajib tepat waktu. Engkau wajib untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu pelajaran Islam. Nah, maka mulai kita didekatkan. Bukan berarti Jepang itu lebih Islami dari kita, tidak. Jepang itu negeri kafir. Tetapi ada hikmah, buah dari penghayatan ilmu itu yang ternyata kita temukan di negeri-negeri kafir. Maka engkau harusnya lebih daripada itu, gitu ya. Nah, karena itu kemudian, ya, wahai anakku, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan segala sarana supaya kita ini menjadi sosok-sosok yang kuat untuk bisa memenangkan, ya, kebaikan-kebaikan ini di tengah teman-temanmu, gitu. Nah, ini gemar meniru dan taklid buta ini bisa diselesaikan dengan menguatkan, ya, keyakinan dia sebagai seorang muslim, kebanggaan dia sebagai muslim, ya, dan juga dia juga perlu pride, ya, perlu pride, ya. Jadi kalau anak-anak itu misalkan sering didorong oleh ayahnya, wahai anakku yang wahai anak ayah, ya, misalkan ini baru anak ayah ini, ya, berani berbeda karena menyelisihi yang salah. Nah, dia dapat pride, ya. Atau misalkan kita katakan
wah luar biasa, engkau berjuang untuk bisa mencapai tingkat ini, atau wah ternyata cita-citamu bagus sekali, ini baru anak ayah. Nah itu kita telah meninggalkan pride kepada dia, sehingga dia mampu punya motivasi, punya semangat untuk siap berbeda dengan orang lain, ya, dalam membersamai kebiasaan yang Islami gitu. Baik, yang kedua adalah ini larut ya, ini maksudnya tidur malam dan kemewahan ini atau saya ganti saja dalam kalimatnya, suka terlalu larut dalam kemewahan. Ya. Jadi ini juga penyimpangan. Kalau seseorang itu terlalu larut dalam kemewahan, terlalu larut dalam kesenangan, ini juga adalah satu satu penyimpangan. Artinya meskipun kita hari ini punya kemewahan, punya kekayaan, bukankah ya apa yang kita miliki hari ini adalah dari hasil perjuangan yang luar biasa dari bawah? Ya. Maka kalau kemudian kita ingin punya anak-anak yang seperti kita, maka tentu dia harus melewati ujian yang sebagaimana kita pernah lalui dulu, yaitu dari bawah. Ya, dari bawah. Nah, makanya Nabi SAW mengingatkan, iyyakum, ya, atau bukan Nabi ya, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah itu menulis surat ya kepada orang-orang yang ada di Persia, karena Persia itu kan memang negeri yang sudah cantik ya sejak awal. Sebelum masuk Islam itu orang-orang Majusi itu membangun Persia itu luar biasa ya. Makanya kemewahan itu sudah mereka kenal sejak awal. Maka ditulis dalam pesan Umar itu, iyyakum watta'at, yakni iyyakum wattana'um wa zayya ahli syirk, ya. Jangan sampai kalian itu hidup bermewah-mewah dan sehingga kalian menggunakan pakaian orang-orang musyrik. Jadi kemewahan itu berbahaya. Ya. Makanya didiklah anak-anak kita dengan hal yang biasa-biasa saja. Ya, bahwa mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya. Anak-anak yang dibesarkan dalam kurikulum mengunjungi, visitasi supermall, ya, atau mega mall dan seterusnya, tentu dia akan mengenal brand-brand, merek-merek, ya, gaya rambut dan seterusnya. Maka sebenarnya kita yang bertanggung jawab dalam masalah ini, gitu. Ya. Kalau kita lihat Khalid bin Al-Walid saja misalkan. Khalid bin Al-Walid ini ketika Nabi jadi nabi, umur beliau masih 27 tahun. Ini kan seumuran dengan Umar, bukan hanya seumuran, bahkan teman bergulat sejak kecil ya. Dan Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid, itu adalah sosok bangsawan, sosok hartawan. Ya, kalau ada jamaah haji yang memasakkan makanan harus dia, yang memberikan makanan harus dia, yang kemudian memenuhi kebutuhannya harus dia, gitu. Jadi kebayang kayanya daripada Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah mendidik Khalid bin Al-Walid? Ya, jadi dididik sejak kecil itu Khalid bin Al-Walid ini dengan didikan orang-orang biasa. Jadi dibiasakan hidup sederhana, ya. Kemudian bahkan 0 sampai 5 tahun itu dididik di perkampungan, ya, supaya dia mendapatkan udara yang paling bersih, bahasa yang paling jernih, ya, kekuatan fisik dan seterusnya, gitu ya. Kemudian tumbuh besar nanti dididik dengan kurikulum diantaranya kesenangan Khalid adalah kemiliteran. Ya, dengan kurikulum melempar lembing, ya, melempar tombak sambil berkuda, kemudian berpedang, ya, dan seterusnya. Maka lahirlah Khalid, sosok yang cerdas, jenius, ya, khas lingkungan orang-orang berada, gitu ya. Ya, tetapi dia terbiasa melakukan itu sendiri, ya. Jadi melakukan pekerjaan pandai besi dia lakukan sendiri. Menyembelih kambing atau hewan untuk kebutuhan keluarga dia sembelih sendiri. Jadi sejak muda dia sudah dibiasakan oleh keluarganya untuk melakukan yang sama, sehingga pencapaiannya juga ya akhirnya punya kualitas yang sama dengan Al-Walid, ya, bin Al-Mughirah, ya.
Dan pada akhirnya ketika dia masuk Islam di bulan Safar tahun ke-8 Hijriah, maka Khalid bin Al-Walid ini menjadi orang yang terbaik. Ya, 3 tahun saja bersama Nabi dia sudah dipercaya menjadi pemimpin perang pemimpin perang Tabuk, itu perang yang terakhir ya. Ya, bahkan dia berhasil ya dalam perang Mu'tah itu berhasil meyakinkan orang-orang bahwa meskipun dia orang baru, dia dipercaya layak sebagai pemimpin. Karena Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik ketika masih jahiliyah, kalau dia masuk Islam dia akan jadi orang terbaik selama dia tahu kenapa dia harus menjadi muslim dan dia belajar agama sampai menjadi faqih gitu. Ya. Nah, karena itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wattana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin." Janganlah engkau bersenang-senang. Ya sungguh Allah itu ya atau sesungguh hamba-hamba Allah itu bukanlah orang yang suka bermewah-mewah. Jadi hidup apa adanya. Jadi kita banyak belajar juga dengan orang-orang kaya non-muslim hari ini seperti Bill Gates ya, atau kemudian tokoh-tokoh yang lain yang di tengah-tengah puncak kekayaannya ternyata dia keluarganya itu kemana-mana biasa ya, pakaian biasa dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana mereka membiasakan hal-hal yang biasa dalam kehidupan itu. Apalagi ketika anak-anak itu belum rusdan, ya, masanya belum kokoh gitu ya. Maka tentu hal-hal yang sifatnya pemuasan hawa nafsu seperti kemewahan ini itu akan menguatkan sifat fujur, ya, bukan menguatkan sifat takwanya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah di antara bentuk penyimpangan itu adalah ketika seseorang itu lebih senang mendengarkan musik dan lagu-lagu yang buruk daripada dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka jangan perkenalkan musik, lagu-lagu buruk itu sejak awal, gitu ya. Ya, kalaupun dia senang bersyair, maka syair-syair atau nasib-nasib yang memotivasi, syair-syair yang membuat orang bergerak, ya. Kenapa? Karena terlalu lama mendengarkan musik itu akan mematikan jiwa kita sehingga kemudian kita tidak lagi menikmati tilawah Quran. Kita tidak lagi menikmati bacaan-bacaan Al-Quran, gitu ya. Sehingga kemudian Nabi SAW itu sejak awal mengingatkan kepada kita tentang bahayanya musik itu bukan pada haramnya musik itu sendiri, bukan. Tapi bagaimana kemudian musik itu akhirnya mampu mengalahkan apa-apa yang seharusnya menjadi hal yang diprioritaskan. Ya. Bahkan dari musik itu lama-lama membawa kepada munculnya biduanita perempuan dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian akhirnya orang melakukan banyak hal ya, dan musik-musik buruk atau lagu-lagu buruk ini pun akhirnya akan mendorong seseorang punya konsep-konsep kehidupan yang berbeda, yang jauh dari Islam, bahkan akan meningkatkan nafsu syahwatnya dan macam-macam yang muncul dari musik ya, dan hal-hal yang berdampak daripada musik itu ya. Misalkan syair aku tidak bisa hidup tanpamu ya, itu kalau diulang-ulang berkali-kali ya pada akhirnya tanpa sadar itu menjadi satu konsep kehidupan. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan. Berikutnya yang keempat adalah luruskan berbagai penyimpangan ya daripada anak-anak kita dengan cara apa? Dengan cara kemudian menguatkan bahwa anak laki-laki dia hendaknya menjadi laki-laki. Anak perempuan maka dia harus menjadi seperti perempuan. Jangan anak laki-laki tapi bergaya perempuan atau anak perempuan bergaya laki-laki dan itu sudah dimulai sejak awal. Kadang-kadang kita sering melihat orang tua yang kemudian membiarkan itu terjadi karena ya lucu-lucuan saja. Ya lucu nih anak perempuan saya tomboy kayak laki-laki atau anak laki-laki ini kayak perempuan gitu ya, dia suka pakai perempuan. Jangan dibiarkan. Jadi sejak kecil penyimpangan-penyimpangan itu sudah diluruskan. Mulai dari pilihan-pilihan mainannya ya, pilihan-pilihan namanya, pilihan-pilihan bukan hanya mainannya tapi permainannya gitu ya, dan seterusnya. Itu sudah diubah ya, didorong sejak awal gitu ya. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW ya, bahkan murid-murid Nabi ya, misalkan seperti Muawiyah
Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menjadi khalifah, suatu ketika Muawiyah setelah jadi khalifah datang ke kota Madinah dan dia sempatkan untuk khutbah kepada kaum muslimin. Ya, kemudian ternyata di masa itu sudah ada teknologi wig ya. Wig itu apa rambut palsu gitu ya. Jadi di khutbah itu Muawiyah bahas tentang wig ya. Jadi dia katakan ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu ilal yahud. Sungguh aku belum pernah melihat ada orang yang terbiasa pakai wig ini kecuali orang Yahudi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu fasammahu zura. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita apa itu hukumnya dan menamakan menggunakan wig itu dengan azur ya. Zur itu apa? Tipuan. Ya, jadi atau dalam riwayat yang lain Muawiyah mengatakan bahwa innakum qad ahdastum ziyasu'in. Kalian itu sudah menciptakan satu model berpakaian yang buruk. Ya, padahal wa innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil zur. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang daripada berbagai bentuk zur yaitu tipuan ini. Maka kita ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahul ya ini mukhannisin minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang bergaya seperti wanita maupun wanita yang bergaya seperti laki-laki. Maka dari sinilah kenapa orang-orang menyusun cara berpakaiannya ya. Kalau celana dia biasanya lebih disifati kepada laki-laki, rok kepada perempuan, gaun kepada perempuan ya. Dan seterusnya. Nah, dan begitu banyak pesan-pesan Allah atau pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal ini. Dan kita juga melihat bagaimana Nabi SAW memang membedakan sejak awal laki-laki dengan perempuan untuk apa? Bukan untuk diskriminasi, tapi untuk menguatkan sifat kelaki-lakian, ya, dan untuk menguatkan sifat keperempuanan. Ya, misalkan kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, ya, terhadap dua jenis. Ini biasanya sering orang-orang kaya melakukan ini, ya, padahal dia tahu itu keliru. Ya, bagaimana suatu ketika Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi tsumma qala. Ya, kata Ali, aku pernah melihat Nabi memegang sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadhihi haramun ala zukuri ummati. Allah mengharamkan baik sutra maupun emas dipakai oleh laki-laki. Laki-laki jangan pakai sutra. Laki-laki jangan pakai cincin emas. Meskipun tukar cincin. Jadi anak-anak kita nanti kalau dia nikah tukar cincin. Ada tradisi di Katolik itu adalah tukar cincin. Tidak, kita Muslim. Muslim itu jangan tukar cincin emas. Ya, jangan pakai cincin emas. Nah, gara-gara kemudian kita ikut tradisi orang-orang lain, sehingga kemudian ada yang mengatakan jangan dicabut cincin emasmu ya, Mas. Kenapa? Kalau engkau cabut cincin emasmu itu berarti engkau telah melemahkan pernikahan kita. Engkau kenapa malu tidak pakai cincin? Mungkin karena engkau itu takut diketahui sudah menikah dan macam-macam. Ya, jadi akhirnya kemudian kita terjebak ya dengan gaya kehidupan orang-orang kafir. Berikutnya menutup aurat. Ya, menutup aurat ini cukup panjang dibahas oleh beliau ya. Yang intinya bagaimana kebiasaan menutup aurat itu sudah dibiasakan sejak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, perempuan tentu sudah kita ketahui, yaitu wajah dan telapak tangan. Ya, memang kepada anak-anak kecil kita tidak memaksakan mereka untuk menutup aurat, tapi juga jangan larang mereka untuk menutup aurat. Karena biasanya anak-anak itu akan mengikuti ibunya. Ya, kalau ibunya kemana-mana dia menutup kakinya, ya, menutup tangannya, hanya membuka seperti ketika sholat. Jadi sholat itulah sebenarnya yang merupakan kehidupan yang sebenarnya di dunia ini, yaitu wajah dan telapak tangan. Itu yang biasanya anak-anak akan ikut, sehingga dia akan ingin seperti ibunya. Maka kuatkan. Begitu anak punya kecenderungan, kuatkan, sempurnakan, apresiasi. Maka sejak kecil dia sudah terbiasa mengenakan jilbab, meskipun
jilbab itu belum wajib baginya. Jadi jangan kenalkan anak itu jilbab, atau jangan kondisikan supaya anak itu baru pakai jilbab kalau sudah mahasiswa. Jadi sejak kecil sudah dibuat satu kondisi di mana anak itu nyaman dengan jilbab, ya. Nah, berikutnya kemudian laki-laki. Laki-laki itu auratnya adalah mulai dari apa namanya perut, ya, pusar hingga lutut. Lutut pun tertutup. Maka sejak kecil, baik dia di rumah sudah dibiasakan dengan mengenakan celana kulot, ya, celana yang panjang. Dia main bola pun dia sudah dibiasakan celana panjang, berolahraga celana panjang. Jadi itu akan jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, ya lama-lama, jangankan laki-laki, perempuan pun akhirnya yang memakai celana panties macam-macam, ya. Nah, maka hal ini semua adalah pendidikan akhlak yang sudah dimulai sejak kecil agar meluruskan mereka dari berbagai penyimpangan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah beliau mengingatkan agar kita terbiasa, ya, mengingatkan dan membiasakan anak-anak kita untuk tidak mengundang daya tarik lawan jenis, ya. Ya, kenapa? Misalkan kalau tradisi orang Arab dulu, Nabi melarang perempuan itu pakai sesuatu gelang di kaki yang bunyi-bunyi. Ya, jadi ketika bunyi-bunyi orang akhirnya jadi tertarik, siapa itu, gitu ya. Kenapa perempuan misalkan dilarang mengenakan parfum yang begitu harum semerbak? Karena laki-laki yang udah tunduk sekalipun akhirnya mau tidak mau mencari sumber, kenapa harum sekali? Ya harum siapa ini, begitu ya. Sama, laki-laki juga begitu. Jadi yang sesuatu yang terlalu berlebihan itu tentu tidak baik. Tapi tidak mengenakan parfum sama sekali itu pun tidak baik. Jadi wasatiyatul Islam. Kita selalu berada pada posisi yang adil, ya. Nah, baik. Maka apa urgensi menjaga moralitas ini? Penulis mengutip pendapat orang-orang Barat juga dalam hal ini untuk menguatkan bahwa Islam itu syumul, ya, universal sifatnya, gitu. Jadi di sini dijelaskan oleh beliau, ya, bahwa bentar, ini ketutup. Jika naluri seksual manusia membentuk materi yang meresap melalui pembuluh darah menuju ke otak dan melemahkannya, maka manusia itu tidak akan mampu berpikir jernih. Nah, kenapa? Masalah hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, menguatkan seksualitas, itu akhirnya di manajemen, diatur lah, dikelola dengan baik. Kenapa? Ya tadi, karena kata Dr. Alex Carlier dalam bukunya yang diterjemahkan sebagai Manusia Itulah Yang Tersembunyi, karena kalau naluri seksual itu sudah membentuk materi yang meresap melalui pembuluh darah menuju ke otak, melemahkannya, maka dia tidak akan lagi berpikir jernih. Dia tidak bisa konsentrasi, ya. Atau kemudian Jod Balusi, ya, pernah mengutip pendapat Presiden Kennedy tahun 1962. Amerika ini sedang berada dalam bahaya karena pemudanya telah tenggelam dalam hawa nafsu sehingga mereka tidak mampu memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Amerika itu kan di masa awal masih menutup kepala, setelah itu masih menggunakan gaun, ya. Mulai dari mungkin Marilyn Monroe ke bawah gitu kalau tidak salah sejarah, akhirnya mulai terjadi perubahan-perubahan dalam jenis pakaian dan seterusnya, gitu ya. Nah, ahli pendidikan sosial Margaret Smith juga mengatakan bahwa lebih dari 60% mahasiswa gagal ujian disebabkan lebih banyak berpikir perihal seks daripada tentang pelajaran, bahkan masa depan mereka. Nah, ini pendapat-pendapat Barat yang dikutip oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan untuk mengingatkan kita dalam masalah ini. Baik, ala kulli hal itu dulu mungkin yang dapat kita bahas pada malam hari ini, yaitu fokus pada bagaimana menanamkan akhlak kepada anak-anak kita. Demikian penyampaian dari kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Ridho. Ada pertanyaan di chat dari Bapak Ramdhani Sampurna. Ada 4 pertanyaan dari beliau. Yang pertama, apa perbedaan antara akhlak dan adab? Yang kedua, apakah adab bagian dari akhlak atau akhlak bagian dari adab? Yang ketiga, ketika kita sebagai pendidik ingin membentuk adab atau akhlak terhadap anak didik,
Apakah metodologinya bisa fun learning? Yang keempat, apakah proses pembentukan adab atau akhlak ini bisa dibentuk dengan kurikulum pendidikan? Demikian, Ustaz. Ya, banyak juga pertanyaannya ya. Pak Ramdhani. Baik. Apa perbedaan antara akhlak dan adab? Ini pengkajiannya agak panjang sebenarnya. Singkatnya saja bahwa pertama terkadang kata akhlak dan adab dipertukarkan. Maka nanti bergantung pada narasinya seperti apa. Nah, malam ini saya menarasikan tidak dengan adab, tapi dengan akhlak dalam kaitannya bangunan Islam, yaitu mulai dari akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, dalam konteks narasi yang saya bawa malam hari ini, maka siapapun yang mengikuti narasi dan tahapan bangunan Islam ini, berarti dia telah mengikuti disiplin. Ya, jadi ada disiplin ilmu tentang agama, ya, ada disiplin ilmu tentang Islam. Maka bagaimana tahapan kita mengkaji agama itu adalah kedisiplinan itu sendiri. Nah, maka kosakata adab ketika kita mulai masukkan kepada narasi malam ini, adab itu dimaknai sebagai apa yang disebutkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas, sehingga mudah-mudahan memudahkan kita memahami apa itu adab. Yaitu adab itu, kata Al-Attas, yaitu disiplin of mind, soul, and body. Dia disiplin akal, jiwa, dan jasad. Maka kurikulum pendidikan adab itu adalah kurikulum yang membangun kecerdasan akal, kebersihan jiwa, dan kekuatan jasad. Jadi titik tekan adab itu ada pada kedisiplinan. Yang kalau kedisiplinan itu diperoleh atau dilakukan, maka akan melahirkan pribadi yang memiliki bangunan Islam yang lengkap tadi. Pada akhirnya dalam bentuk narasi ini, adab itu akan melahirkan satu hasil manusia yang berakhlak. Ini tergantung narasinya nanti ya. Dan bisa juga nanti saya menjawab dari dari sejarah kata. Apa itu kata akhlak, apa itu kata adab. Karena adab itu punya sejarah sendiri. Adab ini satu kosakata yang sudah digunakan sebelum Islam hadir. Jadi kata adab itu di masa orang-orang Arab dulu itu bermakna jamuan makan, ya, jamuan makan, undangan makan, jamuan, itu adab itu dulu awalnya. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sungguh Al-Quran ini adalah jamuan dari Allah. Ma'dubatullah. Ma'dubatullah mengandung kata adab. Ya. Ma'dubatullah. Dia jamuan adab. Artinya kalau orang ingin beradab, maka dia lahaplah. Dia makanlah pelajaran-pelajaran daripada Al-Quran itu, maka orang itu akan menjadi sosok yang beradab. Gitu. Ya. Nah, karena itu bagaimana, apakah mendidik anak yang beradab dan berakhlak ini metodologinya bisa fun learning? Ya memang belajar itu harus fun. Karena lawan fun kan sad, sedih. Ya, jadi belajar itu nggak bisa sedih. Belajar nggak bisa tertekan. Maka kita harus ciptakan anak bahagia bersama pelajaran. Kita ingin anak kita hafal Quran. Maka yang paling pertama kita harus hadirkan adalah bagaimana anak ini bahagia bersama Quran. Bukan malah depresi dengan hafalan Quran. Ketekanan orang tua, ya, dan seterusnya dengan hal-hal yang mengitarinya, bukan. Ya, jadi belajar itu harus fun. Kalau orang itu fun, bahagia, maka dia akan bertahan. Ya, karena belajar itu usaha berat. Ya. Menghafal Quran misalkan itu berat. Makanya apresiasi kalau anak-anak kita itu mau menghafal Quran. Ya apresiasi karena itu berat. Ya buktinya ayah bundanya saja dia tidak mau menghafal Quran. Anak-anaknya sudah mau, gitu ya. Nah, jadi kalau fun learning dalam pengertian itu ya memang harus bahagia, harus fun. Ya, tapi tergantung nanti apa makna fun learning. Kalau fun learning ini misalkan belajar sambil bermain, lihat juga bermain apa. Ya, tergantung belajar juga. Ya, ada yang belajar bisa bermain, seperti olahraga. Olahraga kan bisa bermain. Tapi kalau di dalam kelas sambil lompat-lompat dan seterusnya, padahal kita sedang mengkaji Al-Quran, tentu tidak tepat, gitu ya. Baik. Apakah proses pembentukan adab atau akhlak ini bisa dibentuk dengan kurikulum pendidikan? Ya wajib dibentuk. Ya, makanya saya membentuk
sekolah adab ya, sekolah adab itu dengan kurikulum, bahkan tahun ini kita akan buka juga di Bandar Lampung. Itu sebagai satu ikhtiar kita menyusun kurikulum pendidikan berbasis adab yang semuanya kita bangun dengan basis-basis ilmiah gitu. Ya, kita buat bahan ajar sendiri, kita ciptakan gurunya, kita ciptakan sistemnya dengan orang tua bersama sehingga dia menjadi komunitas pembelajaran adab. Saya kira demikian Pak Ramdhani jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Yusuf Abu Maryam. Ustadz, bagaimana hubungan antara akhlak dengan ibadah dalam keseharian, dalam keluarga baik bagi ayah, ibu maupun anak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada slide saya yang pertama tadi bahwa tidak mungkin muncul akhlak kalau anak itu bukan anak saja. Kalau manusia itu tidak dibiasakan menghayati ibadah yang dia lakukan. Dan ibadah tadi saya sampaikan ada dua, ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual itu sifatnya individu, tapi hidup kan bukan hanya untuk individu. Banyak orang merasa soleh karena dia sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Belum. Engkau diminta 95% lagi dalam Quran itu kan, itu akhlak semua pelajarannya. Yang itu harus dihidupkan. Seorang dokter ketika dia melayani pasiennya dengan baik, ya, seorang dokter yang datang ke pasiennya untuk kunjungan pagi bukan hanya untuk mencek penyakitnya, tapi juga mendoakan. Ya, kalau dia Muslim dia doakan, nggak ada masalah. Dokter nggak harus ustadz yang mendoakan. Dia doakan mudah-mudahan ya setelah saya berikan obat ini, ya Bapak Ibu semuanya sehat. Ya, syafakallahu syifaan ajlan tahurun insyaallah. Luar biasa, lengkap seorang dokter itu kalau kemudian dia mampu memadukan antara agama dengan sains kedokteran seperti Ibn Sina dan lain-lainnya. Nah, karena itu akhlak itu muncul ketika dia menghayati ibadah. Sebagaimana ibadah itu dilakukan setelah dia mengenali Tuhannya. Bagaimana mungkin orang beribadah kalau dia tidak tahu Tuhan? Makanya saya pernah cerita dulu kita temukan seorang anak di Australia itu sudah mahasiswa, dia rajin sholat, tapi dia bertanya. Bayangkan anak mahasiswa sekelas Australia udah jelas ya tingkat kritisnya kan udah luar biasa ya. Ya dia sholat. Ya, tetapi dia tanya kepada kita, ya sebenarnya sholat itu kenapa sih? Karena saya sampai sekarang nggak tahu kenapa saya harus sholat. Ya, kecuali satu saja alasan saya, karena ibu saya nyuruh sholat. Ibunya kebetulan orang Indonesia, ayahnya orang Australia sudah wafat. Nah ibunya ini orang Indonesia, bahasa Inggrisnya nggak bagus. Jadi komunikasi dengan anaknya nggak terlalu banyak, apalagi ngajarin ilmu agama nggak bisa. Jadi anak ini cuma taat sama ibunya ngerjain sholat, tapi tidak tahu kenapa dia harus sholat. Nah, jadi ini bentuk ibadah yang tidak benar sebenarnya. Jadi ibadah itu dilakukan, dia harus tahu kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus berdoa, ya kenapa ba'da sholat dia harus berzikir, ya kenapa dia harus setelah sholat wajib dia harus sholat sunnah. Itu kita biasakan. Saya membiasakan anak-anak setelah sholat wajib kita biasakan dengan sholat sunnah dan seterusnya, agar dia tahu kenapa nggak sholat wajib saja, kenapa harus sholat sunnah, itu harus dijawab. Ya, jadi dalam keseharian kita jangan biasakan yang wajib saja, tapi biasakan juga yang sunnah dan jelaskan kepada mereka kenapa mereka melakukan yang wajib, yang sunnah, yang mustahab, ya dan seterusnya. Saya kira demikian kepada Abu Maryam Yusuf. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ruliana. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Ustadz Ridho. Yang pertama, dari sesi 2 pekan lalu, perhatian kepada pendidikan anak di masa salafus saleh sampai dengan para pemimpin Islam, apakah memang hanya peran para bapak yang documented? Atau sebenarnya para ibu tentu juga memberikan perhatian yang sama? Pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan yang tepat untuk menumbuhkan rasa kebanggaan atau izzah dan percaya diri kepada seseorang mukmin atau muslim bagi anak-anak yang sudah berusia dewasa, misalnya usia awal kuliah. Jazakumullah khairan katsiran. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kepada Ibu Ruliana terkait tentang apakah ada dokumentasi terkait tentang peran ibu dalam pendidikan anak. Oh, itu sebenarnya banyak banget, ya. Sebenarnya banyak banget.
Ya, misalkan di masa generasi salafus soleh ya, kalau pertanyaannya Imam Malik ya. Imam Malik itu tadinya nggak suka jadi ulama, ya pengennya jadi penyanyi supaya banyak diundang. Nah, kemudian bagaimana cara ibunya mengubah motivasi daripada Malik kecil ini? Dia katakan, ya, wahai Malik, wajahmu ini bukan wajah penyair, bukan wajah penyanyi. Nah, yang dimaknai sebagai kalau engkau jadi penyanyi, ya nggak ada yang undang engkau. Artinya, ya engkau tidak akan dibutuhkan. Nah, maka Malik mengatakan, loh kalau aku wajahku bukan wajah penyanyi, ngapain aku jadi penyanyi, gitu kan? Nah, itu tuh satu apa namanya ya? Satu titik persimpangan yang ibunya mampu memanfaatkan situasi itu. Baik, masih pada kisah Malik ya. Ketika Malik kemudian mencari guru, dia cari guru, akhirnya dia pilih seorang ulama yang memang disukai dan memang ulama yang baik ya di masa itu, yaitu Robi'ah. Maka dia bilang kepada ibunya, Umi, aku ingin belajar sekarang dengan Robi'ah. Maka ibunya bahagia sekali. Bagaimana mungkin anaknya yang selama ini susah diajak ngaji, begitu ngaji, ngajinya sama Robi'ah, yang memang dikenal ulama yang baik. Maka ibu ini kemudian mengajarkan lagi sesuatu prinsip penting ya. Kalau tadi titik persimpangan ibunya berhasil mengubah, sekarang prinsip paling penting dalam menuntut ilmu. Kata ibunya, wahai Malik, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ya, engkau ini belum layak berangkat ke Malik. Tunggu dulu. Maka ibunya pun membelikan sesuatu yang memang harus dihadirkan. Yaitu apa? Malik kemudian dipakaikan baju penuntut ilmu. Ya, baju penuntut ilmu itu ada. Jadi jangan sampai anak-anak kita ke masjid, ya, atau kalau sholat di rumah bahkan, atau ke sekolah dia cuma pakai kaos. Ya, mungkin kita akan bisa bilang, orang Barat juga biasa kok pakai kaos. Oke, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kita ini sedang menuntut ilmu yang mulia. Orang-orang dulu tuh membiasakan pakaian yang baik. Apalagi dia ingin menghadap guru yang baik, dia pakai pakaian yang terbaik, gitu ya. Jadi dipakaikan pakaian terbaik. Setelah itu dipakaikan penutup kepala. Ya, kalau kita kan sekarang peci gitu ya. Penutup kepala. Jadi dipakaikan penutup kepala sudah, baju sudah, maka ibunya pun bilang, "Wahai Malik, engkau sudah layak untuk mengambil ilmu kepada Rabi'ah." Nah, setelah itu apa lagi? Ibunya kemudian mengatakan kepada Malik, ya, ambillah adab Rabi'ah sebelum engkau ambil ilmunya. Jadi ternyata anak ini dikirim diridhoi berangkat ke Rabi'ah bukan cari ilmu, tapi cari adab Rabi'ah. Nah, ini penting ya. Dan ini pelajaran-pelajaran ibu-ibu dulu. Makanya ibu-ibu itu madrasah. Makanya banyak kisah-kisah tentang ibu-ibu kepada orang-orang soleh dulu. Dan pesan ibunya ini berkesan saya kira ya. Kenapa? Ketika Malik itu dewasa nanti, bukan dewasa, sudah tua gitu ya. Dia menasihati pemuda dengan nasihat yang mirip dengan nasihat ibunya dulu di masa kecil. Yaitu, wahai pemuda, engkau ambil adab gurumu sebelum engkau ambil ilmu darinya. Itu kan mirip dengan pesan ibunya, gitu ya. Baik, berikutnya bagaimana membangun kepercayaan diri bagi anak yang sudah keburu besar, ya. Nah, jadi begini, bagaimana, kenapa anak itu tidak percaya diri? Ini kan tentu ada banyak faktor, banyak sebab. Kita tidak bisa mengetahui persis, ya. Tapi secara umum, ya, secara umum ada luka pengasuhan istilahnya. Artinya apa? Mungkin dulu kita selama mengasuh anak kita banyak memarahin, otoriter, pokoknya nggak banyak diskusi, ya, dan seterusnya, sehingga anak kita itu nggak percaya diri. Ya, anak-anak itu kalau umur awal, ya, umur 7 tahun, 8 tahun ke bawah itu kan kalau punya makanan nggak mau dibagi. Ya, kita menganggap anak ini pelit, bukan. Padahal kan anak itu sedang ingin membangun situasi apa ya, membangun otoritasnya. Dia tuh punya wilayah sendiri yang harus dihormati. Tapi kadang-kadang wilayah itu kita ganggu dengan katakan pokoknya harus berbagi. Bagi nggak gitu kan. Jadi akhirnya dia punya kehormatan tercabik-cabik, terluka. Nah, jadi kalaupun dia baik, baiknya itu sudah nggak punya lagi kepercayaan diri. Nah, itu
penting juga untuk kita perhatikan, ya. Nah, kalau itu terjadi, ya misalkan, maka itu yang disebut sebagai luka pengasuhan. Luka pengasuhan ini dibasuh. Nah, tapi kalau ternyata kita punya anak kurang percaya diri karena mungkin memang kita belum punya waktu yang cukup untuk mengasuh anak kita, menguatkan motivasi, karena anak itu punya motivasi, itu ada banyak yang drive, ya. Contoh misalkan ayahnya setiap pagi bangunin anaknya, nak bangun nak, alus-alus punggungnya, ya, tidak sambil marah-marah, tapi dengan positif, ya, dia bantu anaknya penuh daya juang. Ini bisa jadi booster bagi anak-anak kita, ya, ketika ayahnya kemudian memberikan motivasi, memberikan semangat dan seterusnya. Kemudian ibunya di usia 8 tahun ke atas, itu biasanya peran-peran ibu juga penting untuk membuat dia menjadi sosok-sosok yang kemudian lembut, empati, ya, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita hadirkan, bagaimana kemudian anak-anak kita itu bukan sekedar punya orang tua baik. Ya, saya kira kita semua ini orang tuanya baik-baik lah. Ya, nggak ada orang tua yang buruk. Tapi kadang orang kita ini tidak dipandang sebagai orang tua yang asik bagi anak-anak kita. Ya, nah, karena itu meskipun mungkin kita galak di luar, tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang asik di dalam. Ya, dan itu akan membuat kenyamanan bagi anak-anak kita. Nah, nyaman itu akan memberikan satu booster kepada anak untuk bisa menjadi lebih percaya diri, gitu ya. Jadi lingkungan rumah kan lingkungan yang paling diharapkan untuk melahirkan kepercayaan diri anak itu. Nah, anak itu bisa percaya diri bagaimana? Nah, ya, pada pertemuan 2 pekan lalu kalau tidak salah kan khusus ya kita membahas tentang bagaimana cara Rasulullah SAW untuk mempengaruhi jiwa anak. Mungkin nanti bisa merujuk pada slide itu, ya. Bagaimana ada banyak cara dari Nabi untuk membangun jiwa anak supaya percaya diri. Yang itu kalau memang belum pernah kita lakukan, maka itu disebut sebagai hutang pengasuhan. Nggak ada masalah. Ya, kita ulangin kembali poin-poin itu untuk kemudian kita mulai kembali pada usia dia sudah dewasa itu. Demikian saya kira sedikit masukan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Setio Budi. Izin bertanya, Ustadz, terkait penanaman jujur pada anak. Bagaimana cara mengukur seorang anak telah memiliki kejujuran yang benar setelah pengetahuan diajarkan dan keteladanan diberikan? Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas jadi kan ada plan, do, check, dan act, ya. Jadi setelah kita merencanakan, kita lakukan. Nah, setelah dilakukan perlu ada cek. Cek ini kan bagian daripada monitoring evaluasi. Saya misalkan sharing, ya, saya ajarkan anak saya wudhu yang benar sejak kecil, ya. Nah, tapi dan dia wudhu benar, apalagi kalau ada saya. Nah, tapi kalau nggak ada saya, apakah dia wudhu dengan benar? Nah, itu kan perlu monitoring evaluasi. Bagaimana caranya? Ya, sempatkan waktu kita. Misalkan pada saat anak kita terlambat ke masjid, dia belum wudhu, dia pasti wudhu buru-buru. Nah, coba saya melakukan, saya intip anak saya, bagaimana kemudian dia wudhunya. Oh, ternyata wudhunya ketika buru-buru juga berusaha tetap benar, gitu ya. Kaki tetap dicuci, bukan sekedar disiram, dan seterusnya. Itu kan pelajaran berwudhu. Kemudian ketika sholat, kita sudah ajarkan, kalau engkau diganggu, ya jangan, ya. Nah, kalau kita tanya juga nanti gimana, diganggu teman-teman, gangguin lagi nggak? Enggak, aku tidak. Nah, oke, itu kan perkataan dia. Tetap perlu monitoring evaluasi, check and recheck. Maka saya pribadi juga terkadang datang terlambat ke masjid, supaya saya bisa melihat, saya bisa mengintip dari belakang masjid, kita lihat anak saya itu udah jelas semua anak-anak di seluruh masjid ini kalau dia di belakang pasti main-main. Itu biasa itu. Nah, tapi persoalannya adalah apakah dia bisa kita berikan trust, kepercayaan untuk tetap tidak membatalkan sholatnya ketika diganggu teman-temannya. Dan itu kan nanti jadi teladan bagi teman-temannya. Ada kewibawaan di sana. Nah, kita lihat, oh ternyata anak kita masih main-main atau ternyata dia sudah tidak main-main. Nah, kalau dia sudah tidak main-main, berikan apresiasi. Kalau dia ternyata masih main-main, berarti ilmu itu belum kokoh di dalam. Maka bukan kita marahin juga, tapi kita memberikan, kita ulangi lagi cara kita mendidik mereka dan seterusnya. Sehingga memang itu butuh kesabaran. Makanya Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, dirikanlah salat dan sabarlah kita dalam mendidik anak-anak kita itu. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustadz.
Ini ada lanjutan dari Ibu Liliana. Maksudnya percaya diri sebagai Muslim, Ustadz. Apakah bisa dianggap samakah mendapati banyak generasi saat ini tidak percaya diri sebagai Muslim? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pada 2 pertemuan lalu kita membahas tentang bagaimana cara Rasulullah mempengaruhi jiwa anak. Ya, cukup detail waktu itu kita bahas. Di antaranya adalah menanamkan narasi-narasi Al-Quran itu kepada anak kita. Pertama, mengajarkan Al-Quran itu, baik membacanya tajwid, tahsin, ya, tahfiz. Kemudian yang paling penting menanamkan narasinya dengan tadabbur. Kenapa? Karena kita perlu tahu kenapa anak kita nggak percaya diri. Dia nggak bisa bicara di tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia nggak mengerti tentang apa sih konsepsi Islam pada problematika umat ini. Ya, tentang kemiskinan, tentang kebodohan, tentang korupsi, ya, tentang kemewahan dan seterusnya. Ini kan perlu ada solusi. Kenapa kemudian solusi itu datang dari Barat? Kenapa Islam seperti tidak punya solusi? Nah, akhirnya tidak percaya diri. Atau mungkin dia malu menjadi seorang Muslim. Muslim itu cuma bicara sholat saja, perang saja, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kenapa? Jadi cara menjawabnya adalah kita harus ketahui kenapa dia tidak percaya diri. Ada juga orang tidak percaya diri karena memang dia tidak tahu sejarah umat ini. Ya, karena sejak SD, SMP, SMA kita nggak dikenalkan tentang sejarah abad 1 sampai abad 16. Khususnya abad ke-6 sampai abad 15 kalau sejarah Muslim. Bagi Barat itu nggak diceritain, karena Barat hanya menceritakan sebelum Masehi, Yunani kuno, dan abad 17 ke atas. Yunani kuno mungkin dari bapaknya itu Thales of Miletus, Anaximander, Anaximenes, sampai kepada Aristoteles, Socrates, Plato. Ya, kemudian tiba-tiba ada orang pintar seperti Snellius, Darwin, Wright Brothers, macam-macam. Abad 17 ke atas. Gitu ya. Nah, abad 8 sampai abad 16 itu kalaupun diajarkan di sekolah-sekolah, bicara tentang kekhalifahan, peperangan, ya, bunuh-membunuh, bertengkar, macam-macam, gitu ya. Jadi orang akhirnya belajar Islam, loh ternyata Islam itu isinya perang melulu. Ada itu satu hasil riset mengatakan seperti itu. Jadi dia tidak percaya diri bicara narasi Islam. Nah, kemudian dia ternyata kuliah di Barat, mendapatkan narasi-narasi besar dari Barat. Banyak akhirnya yang kemudian berubah pemikirannya. Nah, karena itu ini wilayah pemikiran. Percaya diri itu berawal dari pemikiran. Bagaimana akal, itu makanya tadi disiplin akal. Adab itu kan disiplin akal, jiwa, dan jasad. Ini menyambung kepada pertanyaan tadi, bagaimana membangun kepercayaan diri? Awali dari disiplin akalnya. Bagaimana dia, apa kurikulum membangun akalnya? Karena kalau dia mendidik dengan benar, saya sering katakan, orang yang mengkaji Al-Quran dengan benar, dia akan jadi cinta ilmu sosial kok. Ya, dan dia juga jadi cinta ilmu alam. Dan dia akan katakan, isyhadu bi anna muslimun. Saksikan saya ini muslim. Sebagai muslim saya bisa bicara narasi geografi, narasi edukasi, narasi ekonomi, narasi politik, narasi pendidikan, ya, narasi sejarah, itu kan ilmu sosial, antropologi, sosiologi, dan humaniora lainnya. Nah, sebagai seorang muslim saya senang ilmu matematika. Karena Al-Quran bicara matematika. Kelipatan, persekutuan terkecil, pembagian, pengurangan, pertambahan, dan seterusnya. Al-Quran bicara biologi. Al-Quran bicara fisika. Al-Quran bicara kedokteran. Ya. Jadi kenapa saya kemudian tidak menyukai cabang-cabang ini? Padahal ini ilmu-ilmu untuk kehidupan. Dan untuk menjadi khalifatun fil ardi, saya harus mengetahui banyak hal. Ya, meskipun mungkin saya tidak spesifik dalam banyak hal, ya, tapi saya mengetahui bagaimana alur kehidupan ini dalam narasi Al-Quran. Nah, saya kira itu yang penting untuk sering kita dialogkan, apalagi kepada anak-anak yang sudah mahasiswa, ya. Di situ wilayah-wilayah berpikir itu harus kita kembangkan pada jiwa anak-anak kita. Kalau enggak, dia nanti ngikut aja taklid dengan narasi yang berkembang di internet maupun di sosial media. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jazakumullah khairan atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.